Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali berjumpa dengan saya Andik Purwanto. Kali ini akan mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan dengan tema analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini terhadap laporan keuangan PT Pertamina dan grupnya, yaitu laporan keuangan pada tahun 2021. Sebelumnya kita akan membahas sedikit materi tentang analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai rasio keuangan yang dihasilkan dari laporan keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan data dan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jenis rasio keuangan ada beberapa jenis. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat waktu. Rasio likuiditas ada dua, yaitu current ratio atau rasio lancar dan quick ratio atau rasio cepat. Yang kedua, rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contoh rasio solvabilitas adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Contoh rasio aktivitas meliputi rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset. Yang terakhir, rasio profitabilitas mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Contoh rasio profitabilitas meliputi rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio laba bersih terhadap aset, dan rasio laba bersih terhadap ekuitas. Selanjutnya kita akan mulai menganalisa rasio keuangan terhadap laporan perusahaan Pertamina, Persero, dan grupnya. Yang pertama kita akan menganalisa atau mengukur rasio likuiditas. Ada dua rasio, yaitu yang pertama current ratio atau rasio lancar. Pada current ratio ada penilaian jika rasionya rendah berarti terjadi masalah likuiditas. Tetapi jika nilainya terlalu tinggi pun artinya banyaknya dana menganggur dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan. Rasio atau current ratio rumusnya adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Pada laporan Pertamina periode 2020, maka current rasionya adalah 23.078.595 dibagi 10.692.371 dikali 100% sama dengan 216%. Kemudian pada periode 2021, 281.717.155 dibagi 15.890.014 dikali 100% sama dengan 181%. Pada laporan keuangan tersebut terjadi penurunan current ratio dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0,35%, yaitu 216 dikurangi 181 sama dengan 35%. Kemudian yang kedua, rasio likuiditas ini kita akan mengukur quick ratio atau rasio cepat. Semakin besar quick ratio maka semakin baik. Namun apabila quick ratio 1:1 atau 100%, perusahaan tersebut dianggap kurang baik. Quick ratio rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar kali 100%. Pada periode 20, quick ratio perusahaan Pertamina adalah 23.078.595 dikurangi 4891.896 dibagi 10.692.371 dikali 100% sama dengan 170%. Kemudian pada periode 2021, quick rasionya adalah 28.717.155 dikurangi 7.557.873
dibagi 1589014 kali 100% sama dengan 133%. Dalam laporan keuangan tersebut diketahui adanya penurunan quick ratio dari 1,7 pada tahun 2020 menjadi 1,33 pada 2021. Berarti perusahaan masih dalam kondisi baik. Kita lanjut untuk menganalisa rasio solvabilitas atau leverage ratio. Yang pertama adalah debt to asset ratio, yaitu adalah beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan uang atau beberapa bagian dari aktivitas yang digunakan untuk menjamin uang. Rumusnya adalah total utang dibagi total aktiva. Pada periode 20, debt to asset ratio perusahaan Pertamina adalah sebesar 37889,430 dibagi 69143,769 sama dengan 55%. Periode 2021 sama dengan 447323,165 dibagi 78050746 sama dengan 57%. Debt to asset ratio mengalami kenaikan sebesar 2%. 55% pada tahun 2020 menjadi 57% pada tahun 2021. Berikutnya adalah kita akan menganalisa debt to equity ratio. Adalah bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan penjamin atau jaminan untuk keseluruhan utang. Debt to equity ratio rumusnya adalah total utang dibagi ekuitas kali 100%. Pada periode 2020, debt to equity ratio adalah sebesar 37889,430 dibagi 31254,339 dikali 100% sama dengan 121%. Kemudian pada tahun 2021, 44723165 dibagi 33327581 sekali 100% sama dengan 134%. Debt to equity ratio sebesar 1,21 pada tahun 2020 dan 1,34 di tahun 2021 adalah lebih dari 100%. Artinya perusahaan cukup berisiko tidak bisa membayar hutang. Kemudian kita lanjutkan untuk menganalisa terhadap rasio aktivitas perusahaan. Yang pertama, kita akan menganalisa perputaran persediaan. Perputaran persediaan mengukur efisiensi penggunaan persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempertahankan persediaan yang berlebihan. Rumus perputaran persediaan adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Pada tahun 2020, perputaran persediaan PT Pertamina adalah 34516,991 dibagi 4891896 sama dengan 7,1. Pada periode 2021, 49548,164 dibagi 75578731 sama dengan 6,6. Artinya perputaran persediaan tahun 2020 menurun sebesar 0,5 dibandingkan tahun 2021. Kemudian perputaran total aktiva mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan. Rasio yang rendah indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume memadai bagi kapasitas investasinya. Perputaran total aktiva rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Periode 2020 sama dengan 41469,457 dibagi 69143,769 sama dengan 0,6. Kemudian pada periode 2021, 57508,793 dibagi 78050,746 sama dengan 0,7. Perputaran total aktiva 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,1 dibandingkan tahun 2021. Analisa berikutnya adalah rasio profitabilitas, yaitu yang pertama gross profit margin. Gross profit margin adalah
laba bruto per rupiah penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi atau menguntungkan. Gross profit margin rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih kali 100%. Pada periode 2020 nilainya adalah 6952466 dibagi 4146957 dikali 100% sama dengan 17%. Kemudian pada periode 2021 nilainya adalah 7960629 dibagi 5750893 kali 100% sama dengan 14%. Gross profit margin tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan tahun 2020. Berikutnya adalah net profit margin. Net profit margin adalah keuntungan neto per rupiah penjualan. Rumusnya laba setelah pajak dibagi total penjualan bersih dikali 100%. Pada periode 2020 nilainya adalah 822684 dibagi 4146957 dikali 100% sama dengan 2%. Kemudian pada periode 2021 nilainya adalah 2238549 dibagi 5750873 kali 100% sama dengan 4%. Net profit margin tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2% dibandingkan tahun 2020. Rasio profitabilitas berikutnya yaitu return of investment atau ROI adalah efektivitas pendayagunaan aset dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen atau pemegang saham biasa. Return of investment rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi total aktivitas kali 100%. Pada periode 2020, ROI Pertamina adalah 822864 dibagi 6914369 kali 100% sama dengan 1%. Pada periode 2021, ROI-nya adalah 2238549 dibagi 7805046 kali 100% sama dengan 3%. ROI mengalami kenaikan sebesar 2% dari 1% di tahun 2020 menjadi 3% tahun 2021. Berarti perusahaan masih dalam kondisi baik. Return of equity atau ROI adalah kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. ROI rumusnya laba setelah pajak dibagi ekuitas kali 100%. Pada 2020 ROI Pertamina sama dengan 822864 dibagi 3125439 dikali 100% sama dengan 3%. Kemudian pada periode 2021 ROI-nya adalah 2238549 dibagi 33327 kali 100% sama dengan 7%. ROI mengalami kenaikan sebesar 4% dari 3% di tahun 2020 menjadi 7% di tahun 2021. Berarti perusahaan masih dalam kondisi baik juga. Selanjutnya terdapat hubungan sederhana yang logis antar beberapa rasio keuangan, yaitu return on investment atau ROI itu sama dengan profit margin dikali total asset turnover. Nah, kalau kita hitung dari hasil perhitungan tadi, maka ROI Pertamina pada tahun 2020 adalah 1,1%. Net profit marginnya adalah 1,8% dikali perputaran total aset sama dengan 0,6%. Berarti sama dengan 1,1% sama dengan ROI-nya. Kemudian pada tahun 2021 net profit marginnya 4,1% dikali perputaran total aset 0,7% sama dengan 3% sesuai dengan perhitungan ROI tadi. Nah, berikut adalah kesimpulan dari analisa keuangan perusahaan Pertamina dan grupnya, yaitu kalau kita lihat rasio likuiditas, current ratio adalah 215 di tahun 2020 dan 180% di tahun 2021, selisih minus 35,1%. Artinya kesimpulannya rasio likuiditas menurun, artinya kemampuan perusahaan untuk menjamin keamanan keuangan menurun.
Kemudian rasio quick rasionya juga sama, menurun. Kemudian rasio solvabilitas, debt to total asset ratio ada kenaikan, kemudian juga debt to equity ratio juga kenaikan sebesar 13%. Artinya rasio solvabilitas naik, artinya hutang semakin besar dan risiko perusahaan tidak sanggup melunasi hutangnya juga semakin besar. Kemudian yang ketiga, rasio aktivitas. Ada perputaran persediaan, ada kenaikan 0,5, ada penurunan 0,5 dan perputaran total aktiva ada kenaikan 0,1. Rasio aktivitas masih baik, artinya perusahaan masih beroperasi dengan baik. Kemudian rasio profitabilitas, gross profit ratio turun 2,9%, net profit margin gross profit margin turun 2,9%, net profit margin naik 2,3%, return of investment naik 2%, return of equity naik 9,9%. Artinya rasio profitabilitas perusahaan masih cukup baik, perusahaan masih menghasilkan keuntungan untuk pemegang saham. Demikian yang saya sampaikan analisis keuangan, rasio keuangan terhadap perusahaan Pertamina pada laporan keuangan tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.